Hari ini adalah hari yang berbahagia karena kami akhirnya bisa sounding ke teman-teman media, teman-teman wartawan semuanya bahwa VOUFO sudah siap tayang di tanggal 9 Juli 2026 dan memang sudah 1 tahun yang lalu kami memulai proses syuting dan konsep dan segala macamnya. Untuk film VOUFO ini teman-teman patut yang digarisbawahi uniknya adalah menggunakan bahasa Madura ya. Itu 70%. Dan ketika saya berpikir untuk menggunakan bahasa Madura 70%, kalau misalnya meng-hire pemain-pemain yang dari Jakarta semuanya ya memang harus berbahasa Madura, hanya harus belajar kan. Itu pun juga nanti akan lama lagi dan segala macamnya. Dan saya pun bersama Cinemark, Pak David, saya mempropos ide, Pak, bagaimana kalau misalnya kita melakukan casting besar-besaran tidak di Madura tapi di Surabaya Utara, karena memang Surabaya Utara kan dekat dengan Madura, jadi populasi orang-orang Maduranya banyak. Nah, oleh karena itu lokasinya dipilih di sana. Waktu itu di Kaza Mall, tepat di kurang lebih 1 tahun yang lalu kami melakukan casting dan yang datang 2.500 orang. Itu orang dari berbagai macam ya, karena Madura pun juga terdiri dari berbagai macam sektor yang berbeda-beda juga dialeknya ya. Ada beun, ada beuna, ada kakek gitu kan, ada beda-beda. Jadi semuanya berkumpul di Surabaya Utara, kita casting dan alhamdulillahnya juga memberikan kesempatan ke pemain-pemain baru juga dan ada segar lah. Jadi nanti di film kita itu ada wajah-wajah baru dan ini pun juga bisa hadir di sini. Ini ada Ina Pogang, ini langsung dari Madura jalan capek dong menuju ke Surabaya Utara untuk mengikuti casting karena mengetahui ada casting di Surabaya. Bahkan Mike pun ini ke Surabaya karena Mika sekarang sudah berdomisili di Jakarta. Pada waktu itu belum kenal. Orang selalu bilang bahwa Mika karena suaminya temannya Mas Bayu lah. Suaminya memang teman saya, tapi Mika nggak kenal saya gitu kan. Menarik. Saya respectnya ikut antri. Terus di ujung sana ada ini Ibu Siti Kam. Ini juga dari Madura ya kan. Ini benar-benar wajah-wajah baru di film VOUFO ini yang memang memberikan kesempatan ke orang-orang baru juga. Yang jelas otentiknya Maduranya udah nggak perlu dikhawatirkan lagi karena memang dari Madura asli nyel sehingga berbahasa Maduranya udah langsung enak. Saya pun juga nimbrung teman-teman ya, tapi hanya 2 scene saja untuk di film ini. Beberapa kali di film saya kan juga saya ikutan main, tapi untuk yang sekarang ini saya kok pingin mendirect lebih rinci sehingga saya lebih baik di belakang kamera untuk ada di depan kamera pun hanya di 2 scene. Dan saya di sini berperan sebagai Joko ya, yang ceritanya itu saya itu pegawai bank yang ke rumahnya si Muslim yang diperankan sama Tretan Muslim untuk ada pinjaman lah yang dia ingin lakukan. Ini mungkin saya cuman bilang karakternya terus silakan dijelaskan satu-satu ya. Iya, boleh. Dari pemeran utama kita dulu nih yang di tengah ini ada Tretan Muslim yang berperan sebagai Muslim, suatu kebanggaan juga bagi saya selaku juga sutradara di sini untuk bekerja sama lagi dengan Muslim. Kami dulu pernah bekerja sama dulu banget di tahun 2017 ya Slim ya. Dan alhamdulillah di film VOUFO ini Muslim bisa all out, bisa total menjadi pemeran utama. Dan nanti teman-teman yang mungkin dari saya sebagai kacamata sutradara, nanti anda akan disuguhkan Muslim yang wajah yang lain, skin yang lain. Waduh. Kalau yang selama ini kan kita tahu Muslim adalah konten kreator yang ya udahlah bikin konten gitu. Nanti di sini dia pun dapat tantangan untuk harus lucu dan dibalik itu juga dia harus menangis, dramanya juga harus dia kena dan dia mengemban itu dengan baik. Oke, silakan Muslim dijelaskan untuk karakter yang kamu perankan. Ya, saya di film ini berperan sebagai Muslim yang karakternya adalah Sandwich Generation ya. Sandwich Generation ini kalau Sandwich Generation yang kita tahu mungkin yang orang di kota gitu. Yeah. Ini udah miskin Sandwich Generation lagi gitu. Rumit ya. Udah bukan sandwich lagi, langit dan bumi menekan saya di film ini. Tapi di situ juga saya harus berjuang untuk memberangkatkan haji ibu saya gitu.
dengan perjuangan menjual barang rongsok gitu sih. Waduh. Dan ditambah juga saya berteman dengan alien. Jadi saya sudah ribut dengan masalah saya di dunia, ketambahan alien. Sebenarnya pengganggu juga filmnya. Ya jadi ada dua kisah yang berjalan gitu. Itu sih. Kenapa ini kan memerankan tokoh utama pertama kali nggak? Iya, pertama Kenapa kali. berani menerima tawaran Bayu? Diancam sih waktu itu. Enggak, karena saya juga terima kasih juga buat Bayu dan tim yang mempercayakan pada saya gitu. Oke. Mungkin karena salah satunya ini tentang Madura gitu. Ya. Saya merasa kayaknya kalau Madura dan karakter Madura ya insya Allah lah saya bisa berusaha gitu. Tapi kalau masalah acting sepanjang perjalanan reading dan lain-lain itu ada acting coach yang ngajarin kita berkali-kali. Jadi Oke. maksudnya nggak tiba-tiba saya kasih skrip langsung syuting gitu. Ada proses yang panjang juga diajarin. Jadinya ya, yakin sih gitu. Oke, menarik. Nanti kita ulik lagi. Mungkin boleh dari Ina dulu. Ina, Ya, oh, iya. karakternya dan pengalamannya. Silakan. Ini Ina Pogam berperan sebagai Akila. Bagaimana kamu ceraskan ke teman-teman wartawan, teman-teman media, kamu gimana karaktermu itu? Akila itu anaknya kayak gimana sih? Aku itu suka main game, tapi sama mama itu sering dimarahin, dia jangan main game terus, ayo kita makan. Nah, jadi itu aku cengkal, jadi aku tuh main game terus. Kali itu apa? Kali itu apa? Yang Oh bahasa. itu ngengel. Oh, iya. Bahasa Madura, guys. Gak ada subtitle di sini. Ya, lanjut. Harus berusaha kalian. Lanjut. Nah, Terus disuruh makan, nggak mau makan gitu ya? Iya, aku tuh gak mau makan, aku maunya main game. Nah, sambil main game, sambil disuapin sama mama. Aku tuh aslinya gak mau makan karena aku maunya main game terus, kepikiran aku. Dia adalah anak kecil yang yang suka main game, mewakili anak-anak kecil kan kebanyakan juga Iya. main game kan gitu. seru nggak syutingnya? Seru, Seru. karena orangnya ramah banget. Ya, halo teman-teman media. Saya di sini berperan sebagai Nur. Nur itu kakak ipar dari Mas Muslim dan ibu dari Akila, dan ada lagi anak cowok namanya Mustafa. Di sini saya itu perannya seorang istri yang silau akan gaya hidup gitu. Jadi beli-beli yang nggak penting itu kayak impulsif gitu. Impulsif. Tapi Udah miskin. iya, terus pokoknya kayak maunya tuh dandan gitu. Dia nggak mau dipandang kayak rendah gitu keluarganya, jadi maunya kayak orang lihatnya kayak wah, keluarga ini ternyata tidak miskin itu gitu, padahal sebenarnya miskin. Oke. Itu acting apa asli? Itu asli dari suami saya. Ini pengalaman acting ke berapa Bang? Dulu sebelum nikah aku sempet FTV dan iklan, Iya. tapi ini film pertama aku. Wih, seru banget. Boleh lanjut, Ibu. Halo teman-teman, saya Halo Ibu. nggak nangis. Kok nangis ibu? Kok tiba-tiba nangis? Ini pengalaman ibu yang pertama. Ibu nggak ikut audisi, cuman ikut Di audisi online bu. audisi online. oke. Ya. Terus di situ ternyata ibu terpilih. Ibu seneng banget. Di situ ibu Saikona, karakternya sabar, menerima dan ikhlas keadaan dalam keluarga itu. Tapi dia punya cita-cita, Iya. ingin naik haji. Padahal keadaan kan nggak memungkinkan ya, karena sudah nggak mampu. Tapi apa salahnya kalau kepingin dia melihat Ka'bah, kan nggak ada salah. Betul. Oke. Ibu gimana rasanya jadi ibunya Muslim? Seneng banget karena Muslim ini anak yang penurut dan juga suka kerja, membantu orang tua dan saudara-saudara. Udah diajak makan tadi. Alhamdulillah. Diajak makan sushi dan berusaha. Habis songkok. Jadi bagus-bagus ya. Enggak benar gitu. Memang benar. Oke. Perkenalkan, nama saya Fuad Sasmita. Saya berperan sebagai Ipul di sini, sebagai adik ipar Mas Muslim.
Jadi saya ini adalah guru honorer di situ dan punya gaji 300.000 per 3 bulan ya. Ya. Aduh, kasihan banget. Jadi meskipun saya punya gaji 300.000, saya adalah seorang adik ipar yang baik banget, yang ingin selalu membantu kakak ipar gitu, membantu ngerombeng. Iya, saya kalau datang dari sekolah itu langsung ngerombeng kayak gitu-gitu. Ironis Terus, sekali ya. bahkan saya pengen menyumbangkan gaji saya yang 300.000 untuk ibu mertua, biarkan dia berangkat ke asrama haji dulu atau gimana gitu kan. Gokar buat gokar doang. Buat bongkar doang kan? Iya, maksudnya yang 300.000 kan nggak nyampe mas. Pokoknya pengen membantu terus. Dan dia punya istri namanya Siti, ada juga Adik kandungnya muslim. adik kandungnya muslim, dia lagi hamil. Dan ini ada nakalnya juga ini si Ipul, dia membiarkan istrinya bekerja meskipun hamil tua. Waduh. Karena 300.000 ya mana cukup kan, istri harus dieksploitasi Bang. Istrinya kerja di mana, Bul? Di toko Madura Nah, yang 24 jam. Nah iya 24 jam Mas. 24 jam tutup Iya, jam. makanya yang istirahat saya, yang istirahat itu saya sebenarnya. Bukan di itu toko Madura yang punya itu Habib Ja'far. Nah, Nah. nanti ada Habib Ja'far. Ada Habib juga. Ja'far juga di situ. Main beberapa scene, banyak Pak Habib Ja'far juga. Jadi saya ini sebagai guru honorer yang mempresentasikan guru honorer yang ada di Indonesia yang tidak dapat kelayakan. Enggak sejauh itu sih. Enggak sejauh itu ya. Terlalu jauh ya. Terlalu besar moral. Ya udahlah gitu aja lah. Nah, ini unik nih. Nah, Coba dong Han. ini yang gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Aku harus bagaimana Muslim? Oke, saya Ade Kurniawan, orang manggil Ade Bibir. Saya memerankan alien atau UFO. Tapi sebenarnya saya nggak sendiri. Saya sama ada Bambang Ceper berdua. Bambang Ceper Mas Bayu ya. Iya. Jadi saya dubbing live di sana di Dubbing live. di sana. Dan terima kasih Mas Bayu sudah mempercayakan saya untuk bareng-bareng All the best, berkembang di Mas sini. Ade. Thank you. Dan aku harus bagaimana teman? Mas Bibir, Boleh ceritain jelasin nggak? juga. Nah. Karakternya juga Tony kan. Oh iya. Jadi juga bermain, jadi nggak cuma jadi pembawa apa? Jadi alien Gambar doang. suara. bukan. ya. Jadi awal kisahnya saya adalah Tony, kolektor dan juga makelar barang antik, dan melihat ada biasa ke tempatnya Muslim untuk cari barang-barang antik, dan melihat ada piring terbang di sana, kendaraannya alien. Disitulah terjadi termenawa, nggak termenawa, tapi pas melihat UFO ketemu alien ini langsung kayak disirep atau bagaimana, suara saya diambil Diambil sama oleh- aliennya. Oh. Sehingga aliennya suaranya kayak saya. kayak si Tony. Tony itu suaranya ya Bang Ade Gitu. gitu. Tadi dikasih tahu dubbing live. Itu emang syutingnya kayak gimana? Nah, ini Nah, yang tahu, unik Bang. nih ya kan. Jadi Coba jelasin Bang Ade. proses Ini tengah di situ. nggak usah, nggak usah juga Bang. Jadi ketika pengambilan diri juga gue. Ya emang harus. Ketika pengambilan gambar, Mas Bayu mendirect pemain yang di sini ada si Bambang Bambang Ceper. Ceper Ya. atau Bambang Nah, ini Kurniawan. diperagakan nih. Ya. Nah, saya melihat gerak-geriknya Bambang udah janjian selama di karantina hampir sebulan Mhm. untuk sama-sama supaya blending gitu. Ya. Setelah itu saya juga muka saya juga direkam dengan CGI ya Mas ya. Ya, di CGI Jadi raut mukanya kelihatan semua pergerakannya sambil melihat Mas Bambang. Itu yang disebut dubbing live, dan Dubbing itu live. sangat Mas Rumit ya? Ya, Kalau seperti itu. salah satu salah Nah, salah satu salah semua. Jadi makanya saya Mas Bambang juga harus janjian. harus janjian juga ya. Coba Kalau jadi misalnya misalnya Bambang aliennya lagi seneng nih Bang Bibir. Bang Bibir. Muslim, akhirnya aku bisa menemukan apa yang aku cari, Muslim. Ya gitu. Jadi harus janjian. Janjian. Kalau nggak cocok jadinya Ulang lagi. itu cut dulu. Saya langsung kayak ulang lagi ya. Ayo cocokin dulu gitu kan. Tiba saya jadi tahu penderitaan Bambang ya. Iya. Jadi kebetulan Mas Bambang hari ini Iya, artinya ada ya. ya. Artinya ada. Kemudian hari akan Nah, itu Mas Bayu. Ya. Nanti press con trailer harus kita hadirkan. Iya, Ya, jadi ya. bisa kita lihat langsung nanti Betul. bagaimana mereka kerja bareng itu. Betul. Dan salah satu jargon yang pasti kan, sholat itu apa Muslim? Oh. Itu akan ada kata-kata seperti itulah. Untuk sci-fi di film saya yang nextnya ini karena memang
kami di Skak Studios kan berusaha untuk membaca ke depan ini apalagi ya, karena kan ya kalau misalnya kita berkarya sekarang berhasil, jangan tergiur akan keberhasilan itu, berarti ke depan apalagi nih yang baru gitu kan. Nah kemarin kan horor, terus horor komedi, ketika horor komedi berhasil, ternyata next year-nya udah muncul 30 judul tuh, jadi antri itu 30 judul horor komedi semua. Nah setelah itu berarti untung dulu tuh sebelum sebelum jauh ya kan, terus kita udah kepikiran berarti kita harus bikin selain horror komedi, ayo apa. Nah di Skak Studios kan ada IP Lab-nya, jadi di situ ada beberapa penulis berkumpul, kita seringkali 1 minggu 2 kali kami bertukar pikiran, terus kita banyaklah ide-ide menarik ya kan, terus muncullah ide karena juga ada tekanan kita nggak boleh ada di zona nyaman terus-terusan. Oke lah, di film pertama Jawa Timur, berbahasa Jawa Timur karena memang saya aslinya dari Malang, bahasanya Jawa yang Jawa Timuran. Terus nextnya kita berusaha untuk agar keluar dari zona nyaman, kami membuat Jawa yang bukan Jawa Timuran tapi Jawa Mataraman, syuting di Solo. Terus lanjut lagi, kita pakai bahasa Jawa lagi tapi Jawanya beda lagi nih, Jawa Ngapak. Itu kan beda jauh itu. Mungkin induk bahasanya sama ya bahasa Jawa, tapi beda-beda ini Jawanya. Nah, oleh karena itu kami berusaha untuk ayo apalagi nih agar tidak ada di zona nyaman. Sebenarnya sudah disiapkan berbagai macam bahasa di nasional ya di Indonesia. Namun yang dieksekusi yang lebih dekat dengan kita dulu yaitu Madura. Udah siap nih. Idenya pun juga menarik dan unik, itu berdasar dari kami terus-terusan diskusi gimana kalau kita tabrakin langsung aja alien. Oke, mau bikin film tentang alien. Apa nih? Alien udah kepikiran tuh budget di otak. Karena kan kalau sebenarnya dari pemikiran saya ada di dua otak nih Mbak Lia, kayak kreator dan juga produser. Jadi kalau otak kreator saya udah mulai liar, saya harus ngepres diri saya sendiri. Mahal gitu kan. Ini realisasi UFO nih juga lumayan nih kan. Nah itu terus kalau gitu bikin yang unik sekali, yang jadi tidak merasa untuk daki-daki. Jadi kita harus tetap membumi. Berarti bagaimana nih aliennya ketemuin sama yang kacau sekalian, maksudnya yang kayak yang unik sekalian gitu kan. Gimana kalau UFO-nya crash landing di Madura? Dari premis itu aja orang udah ketawa kan. Ngapain? Ada UFO crash landing di Madura nih, unik nih gitu kan. Ayo, berarti gimana? Langsung saya ingat nggak tuh Slim, di hari itu besokannya saya langsung minta ketemu Muslim yang udah lama kami nggak kontakkan. Slim, lagi luang nggak Slim? Ketemu yuk Slim, aku ada ide cerita nih gitu kan. Nah dari situ muncullah ide UFO ini, dibalut dengan komedi pastinya, dan tidak hanya itu, bahwa kami pun juga di sini menyajikan drama yang deep tentang ibu ya. Dan semua orang nampaknya juga punya lah experience bagaimana rasanya mencintai ibu kita masing-masing, dan bagaimana rasanya untuk bisa membahagiakan orang yang kita paling sayangi di dunia, ibu loh ya ini ya kan. Nah itu yang kita pengen sajikan di UFO. Tapi alien ini adalah unique selling point-nya gitu loh. Tiba-tiba kok ya di tengah-tengah hiruk-pikuknya kehidupan mereka ada alien jatuh gitu kan. Nah itu bagaimana nih alien datang ke Madura, ya dipretelin dong berarti atau gimana nih ya kan. Nah itu kan unik. Jadi seperti itu, Madura dan berbahasa Madura. Saya pun di sini Mbak Lia, saya tidak berbahasa Madura. Jadi syukur-syukur sama saya ada asisten sutradara saya itu orang Madura, itu Faiz. Jadi saya dipandu terus, jadi saya bisa mengetahui lah ya. Dan itu juga menurut saya sistem kerja yang unik. Dan mengenai bahasa saya tidak terkendala, karena pada dasarnya pun kita nonton film Korea, apakah kita harus bisa bahasa Korea gitu ya kan. Misalnya kita nonton film Thailand pun apakah kita harus bisa bahasa Thailand dulu gitu kan. Yang penting kan ada subtitle, dan yang pasti film ini sangatlah bisa dirasakan universal. Karena yang universal adalah apa? Yaitu tadi, ibu. Siapa yang lahir di dunia ini tanpa ibu? Semua pasti punya ibu, dan rasa cinta kita ke ibu kita gitu kan. Itu adalah rasa cintanya Muslim ke ibunya, itu yang diperankan oleh Ibu Siti Kam. Dibalut dengan science fiction dan unik, dan ini jadinya fresh gitu loh. Nah harapannya ini nanti menjadi pewarna baru lah ya, ada warna baru di perfilman kita, dan CGI-nya pun juga digarap rapi oleh studio Home Pimpa itu dari Surabaya gitu.
Jadi seperti itu sih. Stereotip Madura yang dilihat tuh ya benar ya itu. Iya, nggak ada yang salah itu mas. Itu apa? Itu apa? Ya yang Emang kali benar ya. adanya. Cek aja postingan info ya enggak mungkin ya kita bisa bilang oknum sih mas gitu. Ya oknum mas. Oknum Mas ya Jack. oknum tapi memang apakah ada yang begitu? Ya ada tapi Ada. kebetulan mungkin pas ngambil besi besi aja Ya. mungkin gitu jadi wah Madura nih gitu. Itu kebetulan logatnya logat kita. Benar. Tapi belum tentu. Iya, belum tentu lah. Tentu bisa aja orang Padang belajar bersama juga. Tapi effort ya. Iya kan, tapi stereotip tentang mungkin yang stereotip yang tentang nyolong besi lah kita semua tahu ya. Itu ada memang kita, benar ya? Ada ya, sepakat ya? Iya, Ya ada. aku nggak tahu. ada. Ya ada. Oh, ya ada. ada. Bahkan di Suramadu sendiri high trend aja nggak hilang high trend. Hilang itu hydran itu. Terus kabel Iya Pak. bautnya kabel. Ya juga dicuri. Kalau sampean tanya itu benar semua. Tapi kalau di konteks film ini seberapa dieksplor sih orang-orang Madura Oke. yang mungkin yang orang nggak tahu gitu. Ya, stereotipnya kan satu mungkin ya tadi ada yang kurang baiknya itu. Terus tentang orang Madura kalau ngomong diulang-ulang nggak? Nah, ada memang ya. Dan itu oknum, enggak oknum. Ada kalau Madura itu ngomong memang diulang-ulang tapi untuk jamak biasanya kayak anak-anak ya nak karena gitu. Oh. Atau rumah maroma. Nah, itu bentuk yang ada nggak? Ada. Gak yakin sampean? Oh iya aja nih. Ya, iya maksudnya Nggak ada. itu satu stereotip tentang logat bahasa yang diulang-ulang. Oke. Terus stereotip tentang logat Madura yang mungkin teman-teman lihat Kadir itu kalau ngomong Iya. itu aja dia aja orang Kediri ternyata. Oh ya, Dia selama ini hidup dalam kebohongan Kadir, bro. Benar dia aja mengakui orang Kediri ya kan. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat nanti Madura kita nggak semadura Kadir. Oke. Kadir kan Otentik ini. apa itu iya Tak iya. itu nggak ada. Saya orang Madura juga ini orang mana gitu. Itu Madura yang ya ada penekanan tapi nggak segitu. Terus mungkin stereotip bahwa orang Madura religius. Ada nggak sih stereotip itu? Benar itu, ada. Itu benar, religius. Banget. Religius dan santri-santri. Santri Ya, banget. ada banyak pesantren ya di film ini penggambarannya salah satunya itu sih religius. Oke. Terus dari style kita pakai sarung, pakai peci itu di filmnya digambarkan kita ke bank, ke rumah sakit itu memang Pakai sarung. outfit kita sehari-hari ya. Iya, karena emang di lemari kita nggak ada celana jeans, Mas. Benar. Itu sih Adanya stereotip. sarung. Iya, adanya sarung. Tapi di film ini ada juga stereotip tentang kalau teman-teman lihat ada tentang gergaji besi tapi Mm-mm. Yang tadi di-share ya tadi ada ya. Ya. Itu tetap ada tapi saya dan Ipul di film itu sebagai Madura yang woke udah woke gitu maksudnya. Wah, udah peduli lah gitu. Ya. Tapi Yang UFO awaken. dikulat. Apa? UFO dikulat. Bukan itu penjahat saja kalau itu. Jangan gitu. Nggak ada, kita angkat ke stereotip-stereotip untuk di film. Tapi yang negatif yang kita lurusin gitu. Ya. Mas Bayu Yang menambahkan aku nggak? mau menambahin ya bahwa kalau dari segi saya pun kenapa dengan PD-nya mengangkat Madura juga karena yang saya pegang juga mungkin kalau misalnya anda semua ada beberapa yang paham juga tentang sejarah katakanlah Indonesia pun ini Iya. bisa berdiri itu kan dari idenya siapa? Maksudnya kayak kalau dari ide kan dari Majapahit. Majapahit pun juga siapa yang pertama kali untuk ayo kamu bikin negara? Orang Madura yang memberikan motivasi itu yaitu adalah Arya Wiraraja ke Raden Wijaya kan untuk membuka lahan akhirnya jadilah Mojopahit itu dan Mojopahit pun yang menamai ya orang Madura juga gitu loh. Jadi kayak apa ya terpanggilnya saya itu karena Jawa dan Madura ini banyak sekali yang diberikan oleh Madura oleh Jawa yang selama ini kami kalau misalnya nggak paham itu kayak ya hanya mengetahui tentang yang negatif-negatifnya tadi saja itu tapi kalau yang saya pegang daripada orang Madura adalah loyalitas tinggi itu penting banget karena yang juga mereka pegang adalah nomor satu adalah Tuhan ya kan apa bahasa Maduranya tuh aku diajarin sama Habib Jafar tuh tapi ada Maduranya
percaya Tuhan, yang kedua orang tua, Oke. ketiga guru. Udah itu aja. Kalau misalnya mau menang di Madura, pegang ini ya. Maksudnya kayak pegang orang tua sama guru. Katanya kalau misalnya seprofesor kamu, kalau bukan ibunya, kalau nggak bukan gurunya, dalam artian guru kan kiai kan. Nah Ya. itu. Nah itu adalah loyalitasnya Madura. Jadi Madura adalah teman yang sangatlah dekat dan mereka loyal dan mereka juga gigih gitu loh. Orang-orangnya seperti itu dan mereka sangatlah mencintai orang tuanya, mau apapun dia lakuin. Nah itu yang digambarkan di film ini oleh Muslim. Jadi janganlah kita melihat untuk negatifnya aja ya. Untuk di film tadi pun ada di beberapa singkat itu memang lucu, tapi patut digarisbawahi bahwa kita tidak menertawaimu, kita tertawa bersamamu karena memang itu yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita diluruskan, Cong gila kamu Cong, kalau gini ntar kena azab gitu. Nah itu kan dia adalah yang awake, dan yang awake menurut saya banyak loh orang Madura yang awake gitu ya, dan akhirnya berhasil. Contohnya Muslim, ya kalian semua ini lah, ya kan banyak banget gitu kan. Itu sih mungkin yang saya bisa tambahkan. Saya juga ya kembali lagi ke skak dari Mas Bayu itu, tiba-tiba menghubungi saya. Perjalanan saya dari pengisi suara SpongeBob yang dulunya imajinasi menjadi halo semuanya. Yang tadi situ itu adalah satu hal yang nggak tahu Mas Muslim pertimbangannya, Mas Bayu pertimbangannya seperti apa. Tapi saya sangat terima kasih. Aduh berat banget nih kayaknya nih. Saya pikir dubbing seperti biasa. Tapi awal perjalanan dari saya pikir dubbing seperti biasa yang pernah saya lakukan. Bisa di pause. Ini live. Ternyata live. Dan stres. Karena orang seumuran saya juga harus menghafal skrip. Dan itu buat saya, waduh banyak. Tapi walaupun pendek-pendek kan momennya harus dapat. Betul. Itu perjalanan ke sananya tuh pertimbangannya apa nih? Tapi saya ya udah terima kasih banget. Dan perjalanan dubbing ini juga adalah langkah awal saya untuk masuk ke dunia layar lebar. Selama ini saya memang mengisi suara dubbing dari tahun 95. Udah tua. Waktu kita masih legend. Hati-hati. Dan pengisi suara di SpongeBob itu dari 2004. Kalau dari saya kan harapannya untuk film Vovo ini, karena memang kami menyajikannya ini tuh sebenarnya ini tuh film yang ramah banget loh, dan harapannya kami sekarang lagi mengupayakan ini bisa lulus sensornya ini bismillah ya bisa semua umur gitu. Amin. Nah, kalau misalnya bisa ditonton sama orang-orang yang maksudnya anak-anak kecil juga banyak, keluarga kan bisa ditonton sama keluarga tanpa ada yang harus dipikirkan gitu ya untuk akan ada adegan gimana. Nah harapannya ya suaranya yang memang sudah terkenal di kuping anak-anak kecil. Dan kalau dari saya sih memang saya tumbuh nonton kartun-kartun yang juga didubbing oleh Mas Ade Bibir juga, jadi kayak langsung kepikiran bahwa wah ya udah deh ini aja. Dan pun juga waktu itu tahun berapa itu Mas? Mungkin 3 tahun yang lalu ya Mas Ade Bibir juga sempat kami berkolaborasi untuk animasi kami. Roh Garuda ya? Ya, Roh Garuda dan Kukurokyu kan. Kukurokyu. Jadi kayak itu memang animasinya Skak Studios dan udah kenal sama Mas Ade Bibir 3 tahun lalu. Waktu itu Covid ya, Covid kok itu. Nah itu terus kepikiran di sekarang adalah ya udah suaranya aliannya suaranya Mas Ade Bibir aja. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya saya boleh perjelas juga, ya bukan mengarah ke SpongeBob-nya, tapi memang Ade Bibirnya gitu sih. Itu dia. Izin. Dan bukan hanya ngisi suara tapi juga ada acting juga. Mas juga Ade Bibir juga acting. Jadi ceritanya kenapa kok akhirnya suaranya Mas Ade Bibir, karena karakternya Mas Ade Bibir itu kan namanya si siapa? Tony itu ya suaranya kayak gitu. Terus akhirnya Tony main ke rumahnya Muslim pas itu tadi saya nggak spoiler ya ini ya, karena tadi sudah ada di teaser kan. Jadi Tony pas buka apa ini, terus dia langsung ditembak sama aliennya. Tuh ditembak bukan dia mati tapi dia disedot suaranya. Jadi biar aliennya bisa berkomunikasi dengan Muslim. Kalau tanpa menyedot Mas Ade Bibir ya dia akan berkomunikasi dengan mungkin peletak-pelotok gitu mungkin ya kan. Praketek gitu kan. Nanti kita lihat lebih banyak di film. Mungkin ini udah mulai untuk keluar dari zona nyaman dengan bahasa Jawa ke bahasa Madura. Terus kami juga udah mempersiapkan berbagai macam ide-ide menarik seperti contoh berbahasa Sunda, berbahasa Bali, dan pun bisa tidak menutup kemungkinan bisa berkolaborasi mungkin kedepannya dengan sinias-sinias yang ada di Makassar. Harapannya untuk bisa
memperlihatkan bahwa setiap dari provinsi kita ini punya keunikan masing-masing dan beragam, dan kita menyumbang untuk NKRI juga gitu loh. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Namun bahasa daerah kita ini jangan sampai terkikis oleh modernisasi zaman, jangan sampai kita lupa dengan diri kita siapa. Jadi nanti kalau misalnya kita lupa, kita malah nggak punya ciri khas gitu loh. Oleh karena itu kita ingin memupuk itu. Pada dasarnya pun juga kita kalau mau ke kancah internasional yang dilihat sama orang luar negeri itu ya otentiknya kita itu seperti apa sih gitu loh. Malah mereka nggak yang tertarik dengan yang terlalu apa ya, ke barat-baratan, terlalu modern atau apa ya. Kalian jadi diri kalian itu unik bagi mereka, malah punya nilai jual, dan mari kita bersaing juga di kancah nasional maupun internasional. Itu ya kan, kalau dari saya itu semangat kedaerahan itu janganlah kita terus-terusan menganggap bahwa itu adalah kampung, itu adalah katrok, deso. Dan saya pun sangatlah berterima kasih dengan saudara-saudara saya ini orang-orang Madura, di mana mereka pun juga sangatlah terpanggil ya kan. Dan saya pun juga punya, entah kenapa kayak semangat dari Arya Wiraraja itu apa ya, mengalir di saya gitu loh, untuk terpanggil untuk ya wes Madura, wes ambil wong Dura kan. Nah, itu kayak ya tiba-tiba aja gitu loh, karena memang semangat itu menggelora sekali kan. Kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengusir Mongol, guys. Itu gila sih orang Madura itu yang menjadi apa, armada tempurnya gitu kan. Nah, itu kan sesuatu sekali. Dan ini harapannya dulu bisa berkolaborasi, bisa se-ekstrim itu, bisa segila itu, bisa semasif itu. Bahkan ini kalau bicara sejarah sedikit ya, Tiongkok yang segede itu aja takluk dengan yang peradabannya maju, takluk dengan Mongol, kita bisa memukul balik Mongol. Itu kan sesuatu yang grande kan, itu kan kita sebagaimana yang di selatan gitu loh ya kan. Nah, ini kita kolaborasi lagi, saya yang orang Jawa bersama orang Madura, mari kita bikin segede itu lagi, Slim. Oke, begitu. Kalau bioskop di Madura ada, bioskop ya. ada di Pamekasan ada, di Sumeneb sudah di demo Mas. Jadi Pamekasan doang yang lolos sensor itu. Iya. Oke, di Pamekasan apa? Bioskop? KCM. Apa? Kota Cinema Mall. Oke. Kota Cinema Mall. Itu nanti pun juga kami sudah mengkontak di bioskop KCM tersebut, dan kami akan menuju ke sana pada waktu weekend, dan kita akan ke sana, kita akan mengadakan acara dan kita nonton bareng. Istilahnya itu masih film sebelum tayang. Jadi kayak itu bisa special screening jatuhnya. Benar, karena biar rame nanti kita pura-pura itu acara Valen Dangdut. Iya. Nanti posternya ada Valen. Ternyata nonton. Gue ternyata harus dipaksa masuk ke polis. Sama ada Haji Her bagi duit. Nah, kalau sarung tadi sarung ya, karena memang sebelum saya masuk stand up dan lain-lain, memang saya pakai sarung dari Madura ke Surabaya pakai sarung. Orang Surabaya heran kenapa sarungan. Saya juga heran kenapa kalian nggak sarungan. Saya ke Jakarta saya sarungan, sama orang Jakarta kenapa sarungan. Ternyata selama ini kita hidup di dalam bubble ternyata. Kita doang yang sarungan ternyata. Dunia luar nggak sarung, karena di Madura itu beneran kemana-mana, ke Indomaret, ke Alfamart, di Bangkalan tuh nggak ada mall ya, ada Ramayana besar ya. Itu kita sebut mall. Bismillah Mart ada Bismillah Mall, aku tahu itu. Ya itu memang sarungan, ke Ramayana dan lain sarungan. Kalau makna merah putih akan dijelaskan Fuad. Apa maknanya, lupa aku bro. Saya. Jadi mungkin itu lebih ke meniru Polandia mungkin. Enggak, itu dulu Majapahit benderanya kalau nggak salah merah putih nih. Kalau nggak salah ya. Ya tadi udah aku bilang kan. Ya. Maksudnya nggak, merah putih nggak cenderung ke Madura doang kan. Ponorogo pun juga merah putih. Merah putih, cuma Ponorogo ada wayangnya. Gitu. Nah, Madura dibalik doang itu. Wayangnya di dalam. Merah putih itu dari Majapahit sebenarnya. Merah putih dulu, kalau Majapahit benderanya kalau perang kan merah putih. Merah putih. Jadi jiwa nasionalisme kita itu dari dulu sebenarnya. Iya, masih. Iya. Panitia kalian, panitia pendiri juga. Nah, meskipun nggak Agustusan kita udah pakai loh. Iya. Dari dulu. Mereka panitia pendiri negara juga ya.
Ini juga belum tentu bener loh. Itu loh ya. Makanya yang gue bilang banyak informasi baru, bukan banyak Enggak, informasi. kalau itu aku tahu sih, itu benar. Kalian searching aja kalau aku juga ragu juga ini. Yang inget Bang Ade kan nama aliennya panjang soalnya. Iya. Karena menyebut nama koklak cak kluk klak seperti itu memang di agama adegan itu. Nama panjang jangan melebar nanti. Tapi kalau untuk Di situ. misi dan tentang alien sendiri, Mas Bayu yang Oke. tentang karakter itu silakan. Jadi memang iya untuk karakter bahkan science fiction juga di Indonesia kan masih belum ini kan sesuatu yang baru juga, dan ini harapannya juga bisa menjadi sesuatu dalam artian anak-anak juga mencintai karakter ini karena memang pembawaannya juga unik ya, lucu juga, bukan tipikal alien yang serem, jadi aliennya juga yang bermata belok ini, dan memang kami pun juga sudah berdiskusi berulang-ulang kali dari berbagai macam desain aliennya yang sudah dipropose dari Home Pimpa Animation ini yang akhirnya kami pilih karena memang ini cocok, karena mereka pun juga sudah punya beberapa judul animasi dan sudah di trial and error dengan beberapa saluran TV, bahkan di nasional bahkan internasional, dan mereka menganggap bahwa lekukannya kayak gini, nah mereka lebih tahu lah, dan akhirnya ini yang bisa kami ACC gitu kan. Dan untuk kedepannya pun juga kami tidak berhenti di film ini saja. Untuk aliennya ini kami pengen berkolaborasi dengan berbagai macam brand untuk membuat turunannya ya kan, derivatifnya banyak banget. Nanti ada yang kaos, juga ada merchandise, ada boneka yang seperti kayak di Popmart gitu kan. Nah, itu bisa collectible itemnya juga ada gitu kan, dan itu harapannya juga bisa digandrungi dan dicintai oleh anak-anak Indonesia gitu loh. Jadi kita punya IP sendiri dan kita spending di IP dalam negeri sendiri. Karena kita kan market gede banget nih juga, maksudnya segala macam IP dijual di sini juga laku gitu kan ya. Nah, kami pengen masuk juga di market tersebut dengan aktivasi awalnya adalah di film ini dulu, aktivasi IP-nya itu. Dan itu untuk karakter aliennya ini kenapa kok tidak semuanya aja langsung jadi orang gitu kan. Sebenarnya kami juga berpikiran seperti itu waktu di awal. Nanti ribet loh untuk bikin CGI-nya dan segala macamnya. Ya kalau nggak ribet berarti nggak ada yang baru dong. Berarti nggak ada yang unik dong gitu kan. Karena kami kan pengen agar unik bagaimana. Nah, jadi yang terjadi adalah sebenarnya kalau dari segi dari leher sampai kaki itu real life. Jadi yang kita garap itu cuman wajahnya saja. Jadi si Bambang Ceper itu acting, nanti mungkin di suatu ketika kita bisa upload hasil akhir ya. Jadi before sama afternya. Jadi Bambang Ceper yang masih nggak pakai masih wajahnya masih belum jadi alien, sampai jadi alien karena dia pakai helm gede banget. Karena kan helmnya kan ini kan buat nge-tracking kepalanya aliennya kan, karena perbandingannya dengan badannya segitu. Nah itu jadi kita menganimasikan kepalanya saja, lirikan-lirikan matanya, dan harapannya juga halus juga untuk refleksi-refleksinya, karena kan pada dasarnya kalau pupil kan ada refleksinya. Itu kami garap serinci mungkin kok. Jadi sebelum syuting pun juga kami mengambil sekeliling dulu, misalnya setnya syuting di ruangan ini gitu. Kami sebelum syuting kamera sudah set, kami harus taruh kamera yang 360 itu yang versi mereka yang lebih canggih itu untuk mengcapture sekeliling. Setelah itu ya udah kita mulai syuting. Tujuannya apa? Agar kita punya surroundingnya dan itu ditempel di matanya. Itu sampai sedetail itu. Jadi itu memang digarap rapi dan harapannya nanti bisa menyenangkan juga menghibur, untuk nonton gitu, menghibur gitu sih. Yang cocok nonton film ini karena memang tadi di awal kami memang propose-nya untuk semua umur ya, semua kalangan. Jadi untuk orang tua yang ingin hiburan untuk anaknya juga silakan bisa, untuk orang tuanya juga bisa, karena balik lagi ke yang tadi itu, semua orang pasti punya ibu kan. Film ini sebenarnya ya ini UFO, alien gitu kan. Tapi ini rasa cinta kita terhadap ibu kita sih. Intisari dari film ini. Bagaimana kalau misalnya seorang anak melakukan yang terbaik untuk ibunya dan menginginkan yang terbaik untuk ibunya dan membahagiakan ibunya,
semesta pasti akan membukakan jalan.